Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Selamat datang di HiPods Harmonika U 2021 hari ini. Em, apa ya? Mungkin bisa kenalan dulu ya. Buat pembicara dari HiPods buat hari ini, ada aku, Jiren Pio dari angkatan Sivoideus, angkatan 2019. Terus ada Kak Alif Muhammad Sudarmanto nih dari angkatan FI Kranial tahun 2018, sama ada Ivan Kurniawan dan Kaila Nafasdia dari angkatan 2020 dari Kawasum. Nah, buat hari ini nih kita mau bahas apa nih? Buat hari ini tuh kita bakal membahas tentang kegiatan offline dan online khas anak kedokteran umum. Cakep. Nah, kira-kira yang biasanya ditanyain orang tuh apa sih ya? Kalau perbedaan online sama offline gitu. Kayaknya mungkin itu ya. Em, Gimana sih rasanya atau gimana ya? Kayak perbedaan dari kehidupan kalian gitu loh saat offline dan online tuh yang kalian rasakan. Kalian aja dulu nggak apa-apa deh. Jujur sih, Yan, kalau dari aku sendiri sih sebenarnya buat offline online, secara garis besar offline itu capek fisik, mentalnya agak terlatih, tapi kalau online itu nggak terlalu capek fisik, tapi mentalnya lebih lebih capek aja sih kalau menurut gua. Capek bukan berarti kayak gitu, tapi lebih ke apa namanya ya? Kan apa ya, depan depan gadget, depan laptop, minim interaksi, jadi lebih banyak waktu untuk berpikir dan being produktif itu kadang lebih capek aja di kepala gitu. Tapi bukan menjadi tantangan yang dihindari, tapi menjadi sebuah kesempatan untuk explore di hal yang lain sih. Kesempatan untuk nge-explore kayak misalnya nih bagaimana benar-benar ngekokohin di bagian apa namanya perencanaan dan pemikiran dan eksekusi secara online agar nanti ketika offline tuh bisa lebih rapi lagi aja sebenarnya. Jadi kayak menurut gua eh, apa ya, kalau offline itu tadi fisik dan mental sama-sama rata, cuman kalau buat online menurut aku ya lebih 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 condong ke mental dan lebih ke apa namanya pengonsepannya aja yang lebih capek gitu. Nah, tahu nih kalau Oke. Ivan sama Kayla gimana nih menurut mereka? Hmm. Kayla dulu nih, kayaknya udah mau ngomong nih Kayla. Oke, kalau menurut aku pribadi ya Kak, aku kan belum pernah ngerasain yang kayak kuliah offline sesungguhnya gimana kan. Tapi kalau selama kuliah online ini, aku ngerasa materinya itu agak lebih susah masuknya gitu. Karena kayak harus benar-benar menciptakan suasana belajar yang mendukung banget baru bisa fokus gitu. Kayak kalau misalnya online kan bisa di mana aja ya, bisa kayak belajarnya sambil di kasur, bisa sambil makan. Nah, kalau bener-bener nggak dibikin kayak kondisi yang belajar banget, itu tuh kayak agak susah gitu buat fokusnya. Menurut aku gitu sih, capeknya juga ya karena belum pernah ngerasain offline, jadi nggak bisa bandingin. Tapi online lumayan juga sih laporan-laporannya. Gitu sih, Kak. Oke. Kalau buat aku sendiri sih aku setuju banget sama Alif. Jadi aku setuju banget kalau misalkan pas offline itu kita capek secara fisik dan mental kayak seimbang itu. Tapi kalau misalkan kalau online gini itu benar-benar capek, gimana ya? Capek fisiknya mungkin kurang tapi lebih memberatkan ke mental buat aku ya. Soalnya gimana ya? eh, Kalau misalkan lagi pas offline gitu kan kayak kita masih ada berinteraksi dengan teman-teman gitu. Jadi kayak misalkan ada sesuatu yang membebani hati itu jadi lebih mudah gitu loh kita buat mengkomunikasikannya sama teman-teman gitu kan kalau offline. Tapi kalau misalkan online gini kan kayak kita nggak ketemu teman, nggak ketemu, jarang banget ketemu orang lain juga. Jadi kalau misalkan pas kita lagi ada sesuatu yang dirasakan tuh, apalagi kalau misalkan lagi capek belajar ya, itu kita nggak bisa sharing kecapean kita gitu. Kalau offline kan kita sama-sama ketemu, sama-sama menjalani, kita bisa kayak membagi gitulah. Tapi kalau misalkan online kayak gini kan kita juga nggak tahu kesibukan teman kita gimana. Jadi kalau misalkan mau nge-reach out teman-teman kita buat sambat misalkan itu juga
jadi lebih susah gitu. Kalau Ivan gimana, Van? Ya mirip-mirip dari yang disampaikan Kak Alif dan Kayla tadi sih Kak sebenarnya. Tapi ya tantangannya lagi kalau di online ini kita itu dituntut harus bisa menyesuaikan dengan jadwal yang disediakan gitu Kak. Dan jadwal itu juga lebih fleksibel sih Kak. Jadi ada positifnya dan negatifnya itu kita harus on 24/7 jadinya gitu kan Kak. Dan juga ya terkait interaksi tadi sih Kak. Jadi karena interaksinya juga agak terbatas, jadi ilmu yang disampaikan dosen ke mahasiswa pun kadang juga nggak sampai. Kadang juga ada materi-materi yang butuh peragaan, misalkan kayak KKD dan lain-lain itu juga agak sulit untuk tercapai lah kompetensi yang diharapkan gitu Kak. Mungkin gitu sih Kak. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang kuliah nih, gimana sih kalian cara belajar selama online ini terutama buat kayak Alif gitu ya, mungkin sama aku juga yang udah merasakan perbedaan offline sama online gitu, mungkin barangkali ada cara belajar yang berubah atau gimana. Mungkin buat Kayla sama Ivan juga bisa ngasih tahu ke semuanya gimana kayak cara belajar kalian biar kalian bisa bisa belajar secara komprehensif gitu. Mesti kayak kegiatan kalian juga oke-oke aja gitu. Itu dulu aja deh, dari kalau dulu aku pengen tahu semangat gitu, jadi kayak banyak inovasi-inovasi gitu belajar online-nya. Iya, Gimana betul. Setuju. Biasanya maba-maba nih semangatnya masih tinggi, segala cara boleh dilakukan. Sebenarnya enggak juga sih Kak. Jadi kalau Van sih kalau menghadapi kuliah online ini kan kita juga dituntut untuk konsentrasi full gitu ya Kak, selama kurang lebih waktu yang panjang. Nah, di sini sih biasanya kalau di pagi atau di siang itu biasanya dengerin kuliah sambil buka Word gitu Kak, nyatet terus nanti ya sambil nyatet apa yang disampaikan dosen. Nah, nanti kalau udah siang ya udah nggak sanggup lagi sih paling nggak. Terus ya udah lepas gitu Kak. Paling gitu sih Kak. Nanti paling malamnya nanti ngulang-ulang lagi lihat rekaman ya. Online kan sekarang kemudahannya itu sih Kak, kayak kuliahnya bisa direkam, jadi nanti bisa ditonton lagi. Ya itu sih Kak. Setuju banget. Emang pro kontra banget, tapi pro-nya bisa ngelihat review materi lagi, gitu. Benar banget, setuju banget. Kalau aku kurang lebih sama kayak Ivan sih Kak, kayak waktu kuliah biar nggak ngantuk gitu kayak diusahain sambil duduk, terus abis itu nyoret-nyoret PPT dari dosen, kalau nggak dari kulon, jadi nggak ngantuk gitu waktu dijelasin. Terus abis itu ya sama, enaknya itu karena sekarang ada beberapa dosen yang bersedia buat rekaman kuliahnya, jadi kayak bisa ditonton ulang, bisa sambil buat belajar juga dan kayak nambah-nambahin catatan gitu waktu ada yang kelewatan. Jadi enaknya gitu sih, itu juga lumayan efektif gitu menurut aku. Oke, keren banget ya. Kalau Alif gimana nih kamu? Kalau aku sih gimana ya nyebutnya ya, sebenarnya praktikku sih tetap sih, dulu kan aku juga pernah cerita ke orang-orang kalau nyicil itu kunci ya, dan menurutku nyicil juga tetap masih jadi kunci yang baik gitu. Dan apalagi dengan zaman online ini kan PPT lebih banyak yang dapat gitulah daripada biasanya, dan lebih cepat juga dapatnya, jadi agar bisa belajarnya juga lebih enak. Jadi buka PPT, nyicil dari jauh-jauh hari, kalau bisa sebelum kelas juga udah buka-buka materi, kalaupun misalnya nggak sempat setelah kelas juga nge-review materi lagi. Ya sebenarnya intinya sederhana, tapi dan nggak beda jauh juga sama kondisi offline sih. Nyicil, review gitu sih sebenarnya. Oke, kalau buat aku sih belajar pas online gini tuh, dulu pas awal-awal online tuh jujur masih ada kayak semangatnya dikit tuh. Pertama kali aku online kan semester 2 tuh ya. Semester 2 kan ya masih bisa dihitung maba lah.
Itu masih ada semangat lah buat ngertiin, buat nyatet-nyatet itu. Terus tapi lama-lama kayak aku ngerasa kayak kok ternyata bisa males kalau online gini kan kita bisa kayak ya jujur aja ini kita kan bisa kayak buka meetingnya tapi kita sambil tidur kan itu juga bisa. Terus kalau mau mau cabut juga sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi pas awal semester 4 nih aku nemu cara belajar yang lumayan efektif dari TikTok. Dari TikToknya mau di Ayuda sebenarnya. I see. Jadi aku lihat di TikToknya mau di Ayuda ini tuh dia ngasih tahu cara-cara belajar efektif secara online. Jadi cara-caranya tuh ini aku sebutin aja mungkin ya. Jadi tuh dia tuh share katanya kalau misalkan lagi di Zoom gitu-gitu tuh di full screenin. Kalau bisa tuh di full screen, terus di mode fokus. Jadi tuh kamu setiap ada notifikasi di laptop atau ya di laptop itu tuh gak bakal masuk gitu. Terus sebisa mungkin nyatet. Soalnya salah satu cara kita buat memperhatikan kayak dosen menjelaskan atau orang lain menjelaskan itu ya kalau buat aku sih personal itu ya nyatet gitu. Dan itu aku merasa efektif banget. Terus ya untuk buat tipsnya Kak mau diayunda sih itu aja sih. Cuman aku tambahin tipsku sendiri. Jadi di HP ku tuh ada namanya don't disturb, mode don't disturb itu. Nah, biasanya kalau misalkan aku kuliah atau misalkan lagi belajar itu aku pakai aku nyalain mode don't disturb-nya itu, terus aku lempar HP-nya jauh-jauh. Tuh. Tapi ya sebenarnya rada kurang efektif juga sih, soalnya kayak ya nanti semenit 2 menit ngintip dikit, tapi aku ngerasa ada perubahannya gitu, belajarnya jadi dikit lebih masuk gitu. Tuh. Itu sih. Aku nambahin sih dan ketika online ini dulu tuh aku nggak pernah suka gitu loh nyatet kegiatanku di kalender di HP. Cuman gara-gara online gini dan majority pada menggunakan Teams atau enggak Zoom atau Google, bahkan Google Meet itu ya, itu pada bisa integrated gitu loh di kalender, mau itu Outlook atau Google Calendar, dan malah gue belajar lebih baik untuk manage waktu aku aja gitu loh justru. Dan di situ bisa, oh ternyata punya meeting di sini. Oh, aku ada yang double meeting, oke lah, kalau memang bisa dihandle nggak apa, kalau ganti. Jadi kayak bisa ke-track gitu loh jadinya. Jadi ya, kalau ada perubahan yang lebih signifikan menurut aku, di time management malah justru. Lucu sih, tapi ya asik aja gitu. Tuh. Iya sih, tapi ya menurutku sebenarnya kalau cara belajar orang-orang tuh pasti kan beda-beda, berarti kan tuh emang beda-beda. Jadi ya kita cuma bisa sharing-sharing aja gitu, nggak bisa memaksakan orang kamu tuh harus full screen gitu kan, ada maksa gitu. Nah terus ngomong-ngomong tentang ngomong-ngomong terus dari tadi udah diem nggak buat kayak kegiatan offline online nih, aku mau tanya ke Alif nih, bagi yang sudah merasakan offline berapa tahun nih? 1,5 tahun dan online hampir udah setahun ya berarti ya. Menurutmu tuh plus minus dari online sama offline tuh apa aja, Liv? Plus minus dari offline sama online. Kalau offline itu menurutku kita punya chance untuk ngembangin keahlian kita mau kemana gitu, selama kita punya komitmen dan konsistensi dalam mengejarnya. Misalnya nih, dulu kan kalau misalnya aku mau ngambil banyak organisasi dan mau ngambil kegiatan itu kan mikir-mikir juga, karena meetingnya pada jauh-jauhan, terus juga aku harus memperhitungkan juga kayak pengaruh untuk perpindahan secara fisik dan kesehatan fisik juga. Jadi rada mikir gitu loh justru kalau gue offline gitu. Tapi dengan adanya online malah memberi gue ruang yang leluasa untuk bereksperimen banget gitu loh. Aku mau ngapain aja gitu. Aku mau ngebain ke arah mana dengan catatan
eh dengan catatan dia tadi itu kudu bisa konsistennya itu. Dan enaknya online ya itu malah kayak misalnya rapat atau kegiatan gitu ya, itu tuh atau belajar bahkan gitu. Kayak belajar tuh kan misalkan suka dosen kudu pindah dari bawah ke atas, dari karyadi ke atas. Itu sekarang kan lebih mudah karena nggak dituntut dengan keras gitu loh, apa namanya. Jadi nggak usah pindah, nggak habis waktu di jalan kan bisa langsung pindah. Sama kayak meeting juga, nggak perlu nunggu sampai orang penuh datang, kita on time bisa langsung kita mulai gitu. Jadi ada plusnya banget sih. um, Begitu pula dengan offline. Kalau offline tuh walaupun memang ada biaya yang harus dikeluarkan ya, entah itu energi, tenaga atau uang beneran, tapi lebih nangkep gitu loh secara apa ya istilahnya, lebih nangkep materinya karena fokusnya tuh lebih kejaga gitu. Kalau misalnya kita online kan kadang fokusnya suka nggak hadir gitu loh. Cuman kalau offline itu lebih ada tuntutan untuk fokus lebih baik gitu loh, dan distraksinya juga lebih dikit aja distractionnya, dan menurut gua itu yang kelebihan dari offline sih. Itu sih sebenarnya. Mau nanya dong Kak, Boleh. kalau buat Kak Alif sama Kak Ian nih, kira-kira karena kakak kan udah pernah ngerasain kuliah offline sama online. Kalau misalnya disuruh milih mau online apa offline atau nge-merge dua-duanya, gimana tuh Kak? Hmm, aku tuh apa namanya? Kalau aku ngeliat apalagi di masa depan gini ya, belajar ataupun bahkan kegiatan itu menurut gue harus bisa kombinasi offline dan online gitu loh. Karena penting aja gitu kayak tadi tuh misalnya dosennya tuh lagi ada di luar negeri, lagi ada simposium atau apa. Kalau ada kelas kan lebih enak juga tuh, tinggal sesuaikan waktu bisa tuh apa namanya kelas. Dan juga atau misalnya kayak acara nih, pengen pengen ngundang pembicara dari Jakarta misalnya, kita bisa bikin apa tuh, kalau di Teams itu ada namanya room gitu. Jadi dia tuh apa namanya soundnya itu terkoneksi dengan meeting room yang terkait ini. Jadinya lebih apa ya istilahnya, lebih interaktif, walaupun misalkan dengan jarak tapi lebih hemat jatuhnya karena nggak perlu biayain pembicara dari sana ke sini, terus akomodasi, nganterin sana sini. Jadi apa namanya, menurut gue kita harus pintar-pintaran yang celah gimana caranya jadi konsep yang hybrid, karena whether we like it or not, that's the future of our society sih menurutku sih. Aku setuju banget sama Alif sih. Soalnya kalau misalkan kalau ditanya tentang kelebihannya dari online, itu tuh aku setuju banget bisa kayak kita tuh gak, gimana ya, kalau misalkan ada lecture jarak jauh gitu tuh, ya udah kita tinggal di kamar, duduk depan meja, lihat laptop gitu, udah bisa. Soalnya tuh akhir-akhir ini aku tertarik sama international lecture gitu. Aku tuh barusan itu nemu ternyata tuh kita bisa dapat free lecture tentang medical gitu-gitu dari universitas ternama. Kan lumayan itu buat tambah ilmu lah, atau buat tambah CV juga boleh kalau misalkan merhatiin CV banget tuh kan. Terus tapi kalau misalkan ditanya milih offline atau online atau di merge, kalau misalkan ada pilihan merge gitu, aku juga suka di merge gitu sih. Maksudnya kayak kuliahnya offline aja nggak apa, ujiannya online gitu ya sih. Iya nggak sih? Ya, tapi emang tricky sih. Cuma menurut gua itu masa depan yang menarik gitu loh. Apalagi kan kita Undip kan WCU nih, World Class University juga. Menurut gua kalau kita bisa menghadirkan pembicara dari internasional yang inspiratif dan dari manapun gitu loh, dengan latar belakang apapun, itu bisa lebih beneficial aja buat kita gitu loh. Jujur sih menarik banget. Iya, setuju banget. Terus kalau boleh tahu nih, kayak apa sih misalkan tiba-tiba banyak tugas numpuk, tiba-tiba aku tuh soalnya ngerasa akhir-akhir ini di angkatanku tuh kita ada waktu-waktunya tugas numpuk gitu. Kadang ada waktu free, tapi kadang-kadang tiba-tiba ada tugas numpuk banyak banget, banyaknya tuh gak nanggung gitu. Nah biasanya itu kan kita perlu kayak apa ya, self-healing gitu loh mungkin bahasanya. Nah, biasanya yang kalian lakuin apa? Kalau buat aku sendiri, nih maaf banget ya, ini sangat self-centered, tiba-tiba jawab sendiri, tanya-tanya sendiri.
Kalau buat aku sendiri tuh aku usahain aku selalu punya me time di akhir hari. Maksudnya kayak misalkan malam-malam kayak eh, aku nonton kayak YouTube atau nonton film, terus atau aku kayak reconnecting with my friends gitu kayak telepon-telepon atau apa gitu sih kalau buat aku buat stress ini. Jadi gimana ya? Aku usahain setiap hari tuh aku selalu punya momen buat diriku sendiri yang bisa membuat kayak moodku naik gitu loh. Jadi bagus. Kalau kalian apa? Kalau nih kayaknya banyak yang penasaran, banyak yang punya punya jawaban unik-unik juga nih. Aku mau terakhir ya. Pengen tahu soalnya apa namanya ya? Tantangannya banyak aja. Dan aku juga lagi nyari-nyari insight juga gitu loh. Kalian nge-handle-nya gimana dan terutama kalian itu generasi yang benar-benar murni online di awal gitu loh. Mungkin kalian juga punya cara-cara yang lebih kreatif mungkin dibanding kami-kami ini yang udah agak-agak tua ini gimana ya? Gimana? Kalau di awal sih dulu itu sih Kak, kayak cara ngilangin stresnya itu lebih ke main game, ngedrakor kayak gitu sih Kak. Tapi makin ke tengah-tengah kayaknya lebih bagus tidur sih Kak. Memanfaatkan waktu untuk tidur lebih baik kayaknya Kak. I see. Atau main Kalau sama aku, temen sih paling Kak. Itu sih Kak. nah aku sama sih kayak Ivan, kayak kurang lebih main game juga online, kayak main PUBG, ML gitu-gitu. Terus abis itu yang jujur aku suka banget nonton semenjak online tuh TikTok. Kayak aku kayak menemukan banyak insight gitu, baik yang kayak hiburan doang, yang literal lucu-lucuan, maupun yang kayak ada edukasinya gitu. Menurut aku kayak orang-orang sekarang juga banyak yang opini di TikTok, and it's fun to watch tuh. Jadi kadang-kadang bisa mantengin TikTok gitu. Terus YouTube juga dengerin podcast-podcast gitu juga asik menurut aku. Kayak apapun yang diomongin lah, bisa kayak about relationship, bisa juga buat cara belajar, atau yang kayak wawancara-wawancara gitu. Kayak menurutku buat nemenin belajar atau buat nemenin waktu luang tuh asik banget. Terus ini juga kayak nggak bisa di itu sih, kayak kumpul sama teman-teman itu apalagi offline itu membantu banget buat ngilangin stres, kayak main bareng, jalan-jalan bareng, makan, even kayak makan bareng aja tuh udah menghilangkan stres banget. Jadi kayak mungkin aku nanti mau calling out ke anak-anak Kalosum yang masih di luar Semarang, ayo buruan ke Semarang biar bisa main bareng. Benar. Setuju. Well, to be honest, aku juga setuju banget sih. Maybe apa namanya? Karena aku emang orang yang uh, aku merasa aku ambivert. Cuman ketika sisi sosial aku lagi kenceng banget ya, I'll do what I can untuk bisa connect sama teman-temanku gitu loh. Wah, bagaimanapun caranya. Misalkan dulu tuh pernah sampai kita apa namanya, teman-temanku ada, kita punya tim sendiri di MXT. Jadi kadang kalau kita lagi gabut kita teleponan di situ. Jadi ya apa namanya, pintar-pintarnya, karena menurut gue ya ngobrol dengan teman itu adalah suatu cara untuk ngebuka pikiran dan ya searching for new points of views, dan kadang untuk sekedar didengarkan pun itu impactful aja buat aku gitu loh. Tapi yang menurutku menarik di era online ini sebenarnya refleksi ke diri sendiri sih. Itu yang cukup menyelamatkan diriku gitu beberapa kali gitu, kayak apa sih yang udah aku lakuin, have I done enough, is what I done really important, and all of those deep question gitu. Jadi oh iya, aku tahu apa yang aku cari, jadi aku semangat lagi gitu sih setelahnya. Jadi online really gives me a chance to reflect it back to myself gitu, reflect my life choices and my views. Jadi asik sih sebenarnya tuh.
Setuju banget sih Kak. Aku juga ada kayak Teams bareng teman-teman gitu yang kayak buat main bareng, buat ngobrol bareng, or even kayak buat belajar dan diskusi bareng gitu. Jadi kayak asik sih, jujur online juga ada asiknya. Tapi tetap kepo pengen ngerasain offline. Iya sih, sama sih. Kangen sih offline, kangen. Ya, kangen sih. Makanya apa ya? Makanya kita sama-sama kembali memperjuangkan itu protokol 3M yang baik dan mendukung vaksinasi sebaik mungkin aja sih sebenarnya. Itu sih tahap yang bisa kita lakukan saat ini agar kita bisa ya kembali ke jalan offline yang baik gitu. Makanya kayak kita kan butuh banget offline kan. Tuh. Kayaknya kalau nggak ada offline tuh kayak ada yang kurang gitu ya Kak. Kayak ada yang tanggung gitu kayak gimana ya? Ya selayaknya kita mahasiswa aja sih. Ini kan umurnya kita untuk aktif, untuk eksplorasi, untuk ngelihat sana sini tuh gimana gimananya dan ya apalagi tuh aku lagi apa ya dalam umur yang peralihan ke arah 22 ini semakin mikir lagi gitu. Apakah aku udah menggunakan masa mudaku dengan baik gitu. Dan ya aku sih kadang itu bikin aku anxious gitu. Aduh rasanya kok dengan pandemi ini kayak potensiku tuh diempet aja gitu, kayak bisa banyak lagi. Dan some part of me wishes kayak kalau offline bisa lebih banyak keluar, apalagi di daerah pertemanan, apalagi kan ini juga nyambung sama harmoni juga konser. Aku tuh penggemar konser banget deh ketika zaman aku kuliah aku udah Asik gitu ya Kak. ya asik banget, banyak banget ya aku jajal gitu loh, apa namanya, dari Visipor, Komwik, Visipor punya Visip, Komwik punyanya Ilkom, terus ada Aerofest punyanya sastra Inggris, terus juga banyak deh sampai konser-konser yang emang langsung dari artisnya kayak tur menari dengan bayangan itu juga aku hadirin. Padahal jadi lucu sih kalau ngomong menari dengan bayangan yang di Semarang itu jadi aku ada rapat sama teman-teman SMKI di Lampung dari tanggal 13 sampai 17 Februari. Nah, cuman konsernya Hindia ini tanggal 14 Februari. Nah, gue tahu banget kan kalau Hindia itu jarang banget ngadain konser sejarang itu. Dan itu tuh tur perdananya dia. Akhirnya apa namanya, aku mutusin adalah aku pengen nonton aja deh. Jadi aku hadir di rapat di Lampung itu tanggal 13, 14 jam langsung pesen tiket balik, malamnya langsung nonton. Jadi untuk urusan perapatan aku titipkan ke teman-teman undip yang di sana. I mean, ya apa namanya, karena some things happens only once in a lifetime sih. Dan itu terbukti karena konsernya Hindia adalah konser terakhir yang aku tonton secara live gitu. Dan ya bersyukur sih kayak aduh untung aja ikut, gak ada penyesalan jadinya gitu. Well ya gitu sih sebenarnya. Menarik aja ceritain. Aku personally juga gitu sih Kak, kayak looking forward buat nonton-nonton konser yang kayak bener-bener vibes-nya tuh baru kerasa banget kalau offline. Kayak karena kalau konser online tuh unless we watch it together with some few friends gitu kayak nggak bakal kerasa gitu loh vibes yang kayak asik-asikan barengnya, lompat-lompat, vibing to the song tuh kayak nggak bakal kerasa. Jadi aku jujur pengen banget ngerasain. Ini Van mau nanya nih Kak, kalau nanti misalkan ini kan kabarnya dalam waktu dekat ini kan bakalan ada kayak rencana untuk offline gitu Kak. Nah, kalau misalkan Kakak diberi kesempatan untuk offline gitu, Kakak kira-kira pengen ngapain Kak? Pengen road trip sih sebenarnya. Pengen road trip bareng teman-teman terus keliling-keliling aja gitu loh, having a chill time aja gitu loh. Karena having fun gitu ya Kak. 2020 itu naik turun banget sih. Dan apa namanya ya, aku dari SMA kan emang udah asrama, jadi teman tuh penting aja di kehidupan aku gitu loh. Dan I think it's due time we catch up again gitu loh. Dan apa namanya,
lepas dari pro kontranya ya, sebenarnya Dokter Tirta itu lagi pengen berjuangin Soul Vacation, acara sepatu gitu, ada konser offline-nya juga di Jogja, mematuhi protokol of course ya. Jadi maybe we're going to see apa ya? Maybe we're going to see era konser kembali dalam waktu yang dekat, maybe. Tapi tetap dengan prokes yang berlaku. Tuh. Yes, Kak, menarik banget nih Kak. Kalau Kayla kira-kira apa nih? Ya itu sih, mungkin sama kayak Kak Alif sih, itu bakal kayak one of many things yang aku bakal look forward to tuh kayak nonton konser online. Nonton konser offline, sorry. Terus yang jujur pengen banget aku lakuin itu ngeliat Kadaver langsung. Oh, belum kesampaian ya kemarin ya? Belum sama sekali, makanya kayak kepo banget. Pengen tahu kayak gimana rasanya ngeliat Kadaver pegang-megang gitu. Kayak agak creepy sih, tapi ya kepo aja. I see. Boleh Well, share pengalaman gak Kak? Gimana rasanya bagi kami kan Kak yang masih maba gitu kan Kak, belum pernah ketemu Kadaver. Gimana sih Kak rasanya ketemu Kadaver gitu Kak? ketemu Kadaver itu sebenarnya ajang belajar yang baik aja sih menurutku. Enggak, apa ya, lebih ajang belajar yang lebih terfokus aja sih kalau menurutku sebenarnya. It's actually a good chance aja. Dan kalau ada yang pada bilang serem Kadavernya atau apa, enggak sih, malah timbul rasa lebih respect aja gitu loh dalam berkehidupan aja justru sebenarnya, melihat kuasa Tuhan yang bisa menciptakan manusia yang super kompleks dengan demikian gitu loh. Dan juga belajar bagaimana belajar anatomi of course, tapi maksudku kayak benar-benar memahami kalau anatomi itu penting, tapi ternyata ilmu kayak faal biokim itu tuh masuk juga, nyambung juga sama anak, dan itu kayak makin connect tuh loh, kalau semua ilmuwan itu penting ya gitu sebenarnya. Tapi kalau mau ngomong lebih praktisnya lagi, itu berkesan banget sih, formalinnya yang kadang bikin nangis, terus kadang deg-degan gitu ketemu sama dosen, dan kadang kan aku suka kebagian meja yang pas depan pintu lab anaknya itu kan, dan itu tuh kadang kalau ada dosen lewat dari ujung itu langsung cepet ada dosen siap-siap pura-pura belajar gitu. Jadi ya ada thrillnya yang seru, cuman nggak ada dibilangin deh. Gitu. Ya kan akan ngerasain seru. Dan kalaupun memang akan ada experience baru yang akan kalian alamin, menurutku itu akan jadi experience unik yang ada di kalian gitu sih. Dan kalaupun aku mau, dan ini sama apa ya, ini sebenarnya pesan apa yang aku gaungkan juga gitu loh. Walaupun tahun 2020 itu tahun yang aneh ya, bukan berarti aku nggak bersyukur terjadi, dan aku pikir itu pesan yang sangat penting gitu loh. Even though things does not happen the way we want it to be, does not mean it doesn't bring anything good, and that's the more reason why we should be grateful. Itu sih sebenarnya menurutku. Dan jujur banyak banget yang bisa aku syukurin dari 2020 sih sebenarnya juga. Gitu. Setuju banget sih Kak. Kayak kalau misalnya nggak COVID and all these bad things, ya nggak bad things juga sih, kayak all these unexpected things happen gitu, kayaknya aku juga nggak bakal learn things yang aku sekarang udah belajar gitu loh. Kayak banyak banget hal-hal penting yang pelajaran-pelajaran penting yang aku dapat selama COVID-19. Whether it is kayak belajar bersyukur lebih banyak, atau kayak banyak banget hal-hal lain lah pokoknya. Kayak menghargai waktu dan momen itu juga salah satu yang kayak bener-bener aku dapetin banget selama pandemi and COVID things ini. Kalau nggak ada COVID juga kita belum tentu ketemu kan Kai? Iya. Yeah. Belum tentu dipertemukan di FK juga. Right, bener banget. Even kalau misalnya nggak COVID, mungkin aku belum tentu bisa keterima di FK sekarang. Ya, benar.
banyak faktor sih. Agree. Ya sih Kak. Kalau yang Kakak bayangkan gimana sih Kak? Kan Kakak juga background-nya dari organisasi gitu ya Kak. Nah, untuk kayak gambaran perkuliahan yang akan kita hadapi nanti ketika akan memasuki perkuliahan offline lagi gimana sih Kak? Bayangannya kira-kira Kak? Ini deh, coba aku penasaran sih sama Ian dulu sih. Ian, ya aku mau over ke Ian dulu sebelum itu kan apa namanya ya gimana sih kuliah gini gitu loh di zaman apa namanya di zaman zaman kita offline dan apalagi ada organisasi juga gitu loh. Apalagi saat ini deh kalian juga lagi ngalamin harmoni yang di jasa online dan ya menurut kalian gimana gitu loh, gimana kalian nyimbanginnya sih, apalagi buat Ian dulu deh gitu loh. Gimana gimana kehidupan kuliah dengan organisasi saat offline dan kuliah dengan organisasi saat online. Oke, kalau buat aku personally kuliah dan organisasi saat offline, entah kenapa aku ngerasa lebih seru banget. Soalnya gimana ya, mungkin karena emang aku orangnya itu termasuk orang yang sosial banget. Maksudnya tuh kayak apa ya, kayak bersama teman-temanku tuh, bersama orang lain tuh kadang seringnya tuh bikin lebih aku seringnya lebih bikin aku jadi moodnya naik gitu loh, maksudnya gitu. Nah maka dari itu aku ngerasanya kayak saat offline, kuliah dan organisasi offline itu gimana ya, banyak urusan yang selesainya lebih cepat karena mentalku juga terbantu gitu, kayak yang kita omongin dari awal. Jadi dibandingkan dengan yang sekarang saat kayak offline, saat kayak kuliah dan ngurus organisasinya secara online itu kayak lebih kayak apa sih, soalnya kita cuman kayak mengerjakannya tuh secara di depan laptop gitu loh, kurang lebih kan kayak gitu kalau misalkan online gitu. Jadi gimana ya, thrill-nya tuh juga kurang dapet gitu loh, kayak apa, sensasi bergeraknya tuh kurang dapet gitu. Jadi kesannya kayak apa ya, kurang membekas gitu lah. Tapi buat overall, untuk kalau misalkan ditanya tentang kinerja organisasi offline atau online gitu tuh menurutku ya sama aja sih. Apalagi emang salah satu organisasi yang aku tekuni itu kan di himpunan, dan himpunannya tuh aku di bidang equine gitu. Jadi kayak ya sebenarnya offline maupun online juga kita tuh tetap bekerjanya ya gimana, nggak terlalu banyak bekerja secara offline gitu lah. Tapi kemarin kita sempat kayak ada kerja bareng offline, packing gitu, jadi kerasa serunya gitu. Itu sih yang bisa aku bilang. Mau nanya dong Kak. Iya gimana? Gimana? Kan kalau misalnya kayak tadi Kak Ian bilang kan banyak proker-proker online gitu kan Kak. Nah kalau misalnya di organisasi selain proker kan butuh bonding juga tuh Kak. Nah kira-kira kayak ada saran gitu nggak Kak buat kita anak-anak Kalosum kayak yang nggak pernah ketemu secara offline dan kayak mengandalkan online doang, ada nggak saran kayak buat gimana sih biar bondingnya tuh tetap jalan dan tetap asik gitu? Gimana tuh? Kalau jujur buat aku sendiri kayak aku juga belum menemukan sih cara yang paling gimana ya, paling efektif gitu loh. Kalau misalkan jauh-jauh gini ya paling apa sih yang bisa kita pakai ya, meeting doang kayak Zoom atau Teams atau Google Meeting gitu. Soalnya emang kalau menurutku personally bonding yang paling kerasa, bondingnya yang paling membekas ya kita ketemu bareng gitu, kayak di kafe ngobrol-ngobrol terus main-main gitu. Itu sih. Mungkin Alif punya usulan yang lain, udah profesional dalam bidang bonding. Aduh. Tapi kalau dari sudut pandangku ya, gimana ya ngomongnya? Menurutku online itu hanyalah kita struggling dengan media yang berbeda, yaitu media tidak nggak physical to physical yang ketemu langsung secara fisik gitu loh, tapi more of apa tuh istilahnya
ya cuman medianya beda aja gitu loh, medianya cuman virtual aja gitu loh, which means pintar-pintarnya kita ngeksplorasi celah aja gitu loh. Misalnya nih sama teman-teman Fasil ngajakin curhat-curhatan atau bisa ngechatan nih sama orang sama teman-teman baru. Karena kalau kita mau ngelihat case study nih, kita sebenarnya ya some people udah banyak banget yang bahkan sebelum era-era offline itu udah menggunakan PDKT secara virtual. Contohnya apa? Tinder, iya kan? Dan Tinder itu laku gitu loh hitungannya gitu loh. Which means sebenarnya orang tuh nggak terlalu punya masalah dalam berkomunikasi secara virtual, tetapi tantangannya ya untuk maintain dan ngembangin ke masa depannya aja. Dan itu sebenarnya bergantung ke communication skill kita kan justru kan. Dan menurutku ini this gives a great highlight on how should we communicate and how do we maximize the communication that's happening when we are given the chance sih sebenarnya justru gitu. Misalnya kita meet, kita actually paying our attention dan giving our energy. Jadi ketika kita melihat social cues-nya kayak oh ini asik nih orang ini buat diajak nobar. Lu pada mau nobar nggak nih? Kita share screen aja, ntar kita buka Google Meet aja gitu loh. Atau misalnya Among Us online, atau misalnya ya tadi kayak game-game online itu kan one way aja, taktik aja gitu. Karena kalaupun offline juga, kalau kita nggak pinter komunikasi sama aja, temen kita gitu-gitu aja gitu. Karena aku dulu ngerasain, aku dulu kan pentalitan banget nih orangnya. Dan the only way that I actually get friends adalah dengan ke coffee shop, duduk terus ngobrol aja sama baristanya di situ. Jadi itu kembali ke gimana kita menggunakan kesempatan kita aja sih sebenarnya, menurutku ya. Jadi kayaknya Alif udah pro banget nih di dunia pertinderan. Aduh. Cuma denger-denger dan ya. Oh. Ya. Gini. Gimana nih? BTW tadi buat yang kayak yang apa yang mungkin bakal kayak hilang saat kayak udah biasa di online terus tiba-tiba offline gitu, udah belum ya? Maaf banget. Oh belum. Ya, oke. Udah. Ini bisa di-cut kan ya direktur? Oke. Aku mau tanya nih sebenarnya nih. Jadi tuh akhir-akhir ini tuh aku mikir, kan bentar lagi kayaknya mau ini nih. Kayaknya bentar lagi kan mau offline nih. Nah aku tuh akhir-akhir ini mikir, kayaknya ada sih sesuatu yang bakal gimana ya, balik lagi kayak pembicaraan tadi di awal tuh kayaknya offline online itu punya plus minusnya sendiri. Nah aku tuh ada ketakutan akhir-akhir ini pas karena udah terbiasa online kayak gini, nanti pas offline tuh kayak aku bakal kehilangan sesuatu gitu, bukan kehilangan cuma 1-2 doang tapi kayak banyak hal gitu loh. Contohnya kayak waktu misalkan pas offline dulu, pas aku ngerasa kuliah offline dulu, tuh aku bener-bener memfokuskan waktuku semuanya sepenuhnya dari pagi sampai pagi lagi itu buat kuliah. Mau itu ngerjain tugas kuliah atau belajar buat jam-jam itu dari pagi sampai pagi bisa gitu. Tapi saat online kayak gini karena kita gimana ya, nggak terlalu ketat karena kita nggak harus berada di situ untuk melakukan itu. Karena kalau offline kan kita harus berada di kampus buat ikut kuliah. Tapi kan kalau sekarang kita bisa di mana aja gitu loh, bisa ikut kuliah. Nah, aku takutnya tuh saat offline nanti apa yang aku punya sekarang, contohnya kayak waktu, itu aku bakal kehilangannya gitu. Soalnya saat online ini aku punya banyak waktu misalkan buat kayak nge-gym lah atau misalkan buat kayak nongkrong di kos temen gitu-gitu. Nah, karena waktu yang hilang itu berhubungan lagi sama aku ketakutanku kehilangan teman-teman yang aku punya sekarang. Soalnya karena masa pandemi gini, aku tuh menemukan teman-teman yang baru gitu. Jadi yang sebelumnya belum pernah kayak kita berkomunikasi secara intens, sekarang tuh kayak aku jadi berteman baik sama orang itu. Jadi kayak kita kemana-mana selalu bareng gitu. Nah, aku takutnya kayak nanti pas kita
offline gitu, aku kehilangan semua itu, kayak waktu luangku dan kayak persahabatanku gitu-gitu sih. Itu yang aku takutkan. Gimana nih? Kalau Van sih, kalau dari angkatan 2020 sih juga mirip-mirip ya Kak. Kayak eh, kalau dulu kan mungkin yang dari angkatan 2019 atau yang kakak alami itu kan untuk kayak bonding kayak gitu kan teragendakan gitu ya Kak. Ada kegiatan wakil LDO, ada pendikar, ada PKKMB. Jadi kan kayak bisa secara tidak langsung itu udah mengenal teman-teman gitu kan Kak. Nah, kalau di kami otomatis kan kami tidak waktu ketika offline tuh kan tidak akan ada mak LDO lagi, tidak akan ada pendikar atau kegiatan-kegiatan bonding-bonding lainnya. Otomatis kan juga punya effort tersendiri sih Kak untuk buat bonding-bonding secara offline gitu. Apalagi juga kesibukan sebagai mahasiswa FK kan juga banyak gitu kan Kak. Mungkin Kayla mungkin punya pendapat yang lain. Sama sih, jujur menurut aku kurang lebih sama. Kayak aku jujur khawatir kan kalau misalnya nanti, karena gini, kita kan kayak dari awal udah terbiasanya kayak dipaksa untuk beradaptasi dengan kegiatan online kan. Jadi kayak aku takutnya malah kita nanti ketika disuruh offline kita tuh nggak bisa terbiasa gitu karena kayak tadi Kak Ian bilang kayak apa-apa bisa dilakuin di mana aja. Nah sekarang kalau misalnya offline kita harus ke FK-nya, harus eh, ke tempat-tempat tertentu buat ngelakuin sesuatu dan itu kan memakan waktu juga kan. Sedangkan kalau kita sekarang kan bisa meet di mana aja. Mau kita misalnya nyambi melakukan apa sambil meet juga bisa. Aku paling takutnya itu sih, takut gak bisa beradaptasinya lagi ke offline gitu. Nah, kalau kalau kayak gitu kira-kira Kak Ian, Kak Alif, Ivan ada nggak yang kayak mau disampaikan gitu buat Kalosum, buat Sipo, buat Epic, dan buat angkatan-angkatan lain kayak kira-kira gimana nih, kan Juli mau offline, kira-kira ada kata-kata penyemangat atau gimana gitu nggak? Mungkin boleh Alif dulu nih, penyemangat yang udah kondang. Well, sedikit sih aku mau nambahin kalau berbicara tentang concern sih aku punya concern integritas kita dalam waktu bisa aja terkikis lagi kayak ngaret lah dengan telat karena pas offline tuh gue gampang-gampang aja buat neken anak-anak biar nggak offline dan biar nggak telat dan aku juga bisa neken itu sendiri gitu loh untuk lebih berintegrasi secara waktu. That could be one of my concern ya. Cuman dan ini something that's general tapi mau aku bawa ke diskusi ini sih. Aku sempat buka-buka materi sosial budaya kapan hari itu dan salah satu ciri khas kebudayaan bentar. Jadi wujud kebudayaan itu ada 3, ada yang ide-ide abstrak, moral dan sebagainya, ada juga benda-benda fisik, benda hasil karya. Nah, juga ada satu lagi, yaitu adalah aktivitas atau pola berulang pada anggota masyarakat gitu. Which means kalau kita mau narik ya benang merah yang agak tipis lah ya, kita bisa mengkategorikan online ini sebagai suatu kebudayaan gitu loh. Offline juga suatu kebudayaan karena ada pola yang berulang. Misalnya kita dalam mencari pertemanan kita datang ketemu pergi, datang ketemu pergi, atau misalnya kita rapat datang duduk diskusi. Jadi ada suatu pola berulangnya gitu. Dan karena ini adalah kebudayaan maka tapi kalau emang aku salah tolong correct me if I'm wrong ya, cuma aja. Dan karakteristik kebudayaan itu ada 6 dan salah satunya itu kebudayaan membantu manusia untuk beradaptasi dan salah satunya lagi adalah kebudayaan selalu berubah. Which means change is inevitable pada akhirnya. Betul. Change is inevitable pada akhirnya. Dan menurutku tetapi ketika dulu ya pas zamannya kita nih yang dulu pada zamannya kita dari offline ke online ya sih ada beberapa perubahan yang agak mengagetkan tapi in the end we survive dan in the end we do find solutions gitu loh. Dan tentu kita akan ada perubahan lagi dari budaya dari online ke offline and kita tentu akan menemukan sedikit gejolak here and there tapi in the end
we will survive and we will find the solutions. Jadi nggak usah khawatir, temukan jawabannya, walaupun itu harus trial and error, tapi itu nggak akan jadi masalah gitu. I mean, salah satu tahap menjadi dewasa adalah sadar kalau kadang ada hal-hal di dunia ini yang nggak ada panduannya gitu. Kita hidup dalam ketidaktahuan, itu adalah suatu fakta kedewasaan, dan untuk bisa menghadapi ketidaktahuan itu seperti dari online ke offline, itu adalah keniscayaan hidup yang selama kita mau bergerak mencari solusi, apalagi bersama-sama, ya kita akan oke-oke aja sih. Dan aku percaya especially buat kita bareng-bareng nih sebenarnya, buat kalau buat Sivo maupun Epic, we're going to be fine. Ya, aku setuju banget sama apa yang Alif bilang. This is the new normal, guys. Jadi mau nggak mau kita harus menjadi seorang manusia yang pada dasarnya berevolusi. Jadi kita harus beradaptasi atas apapun keadaannya. Emang karena keadaannya seperti ini, ya kita mau nggak mau harus beradaptasi dengan semua cara-cara yang tadi disebutin sama Alif, cara-cara yang baru dan solusi-solusi yang baru. Itu. Jadi apa yang aku bisa bilang buat semua orang yang nonton mungkin ya, itu ya semangat, yuk bisa yuk. Soalnya karena emang keadaannya itu seperti ini. Mungkin memang nanti akan ada perubahan baru, dan mau nggak mau juga kita harus beradaptasi lagi dengan perubahan yang akan datang itu. Oke. Kayaknya dari tadi pembicaraan kita udah seru banget ya. Aku ingin mengucapkan makasih banget buat Alif, buat Kayla, sama buat Ivan udah mau sharing-sharing dan ngobrol-ngobrol nih buat HiPods buat hari ini. Aku mau ngasih tahu terus. Aku mau kasih tahu buat penonton semua, jangan lupa follow Harmonika U tahun 2021. Terus stay tune juga buat video lainnya. Terus kalau boleh tahu nih, mungkin barangkali mau pada di follow sama penonton sekalian, boleh dikasih tahu Instagramnya apa? Boleh. Follow aja @alifsudarmanto. Oke, mantap. Kurniawan 5623 Kak. Kayla apa Kayla? Aku @KaylaMarli. Boleh guys, langsung follow. Mantap. Kalau aku @ijrempio, boleh banget di follow Instagramnya. Oke, kayaknya udah segitu aja buat pembicaraan kita malam ini ya. Makasih banget buat semuanya yang udah mau sharing-sharing banyak banget tentang offline online ini. Sebelumnya mau minta maaf dulu buat semua yang menonton. Kalau misalkan dari kita berempat ini ada salah kata yang mungkin nggak berkenan buat penonton sekalian. Semoga apa yang kita bicarain ini dan apa yang kalian tonton itu akan bermanfaat bagi kalian. Itu. Oke, makasih semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Thank you, Kak. Dadah.